Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila harga mati, salam NKRI harga mati ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga kuropat oknum-oknum Ba'alwi beserta para pembela-pembelanya. Saudara-saudaraku setanah air yang ada di Nusantara, kemarin saya bahas si Wafi ya. Hari ini juga saya bahas si Wafi lagi. Karena apa? Masih banyak orang-orang yang katanya pintar, padahal offsetnya auzubillah. Mengatakan apa? Ya, mengatakan kayak gini. Gak usah mentingkan leluhur katanya. Kalau emang berani berdebat saja dengan Gus Wafi kata. Udah dibilangin si Wafi itu bukan Gus. Berkali-kali saya ngomong, ente offset ente ini ya. Untungnya saya berdebat sama Wafi apa? Kalau si Wafi ini keturunan Wali Songo nggak jadi masalah, sama saya tak debat. Wafi bukan keturunan Wali Songo. Wafi juga bukan keturunan Ba'alwi. Wafi itu tidak terdaftar di Robitul Alawiyah. Itu. Untungnya saya berdebat sama si Wafi apa, saya mau tanya. Ngotor-ngotori mulut saya aja harus berdebat sama cucu PKI. Aneh Anda itu. Kalau di kalangan NU, yang seperti itu nggak bisa dijadikan panutan. PKI itu, ya, PKI itu musuh dari Nahdlatul Ulama dari dulu. Banyak sekali kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama yang disembelih oleh orang-orang PKI. Banser diracuni, dikasih makan diracuni, disembelih. Banyak sekali kiai-kiai NU yang jadi korban kebiadaban PKI. Nah sekarang ada informasi, ada pesan suara dari Mas Yai Sidogiri kalau si Wafi itu ternyata keturunan PKI atau cucu dari PKI asal Probolinggo. Jangan salahkan saya. Itu. Saya kan cuma sekedar mendapat informasi. Adapun informasi itu betul ataupun tidak, itu dari gurunya sendiri. Mas Yai Sidogiri itu kan gurunya si Wafi. Membongkar seluruh kebusukan si Wafi. Ngaku-ngaku sok paling gus, ngaku-ngaku sok paling pinter, ngaku-ngaku sok paling keren, tapi apa? Itu. Berkali-kali juga saya udah bilang, sepintar-pintarnya kiai, sepintar-pintarnya Gus ya, kalau sudah membela Ba'alwi kelihatan gobloknya. Saya bilang, siapapun orangnya, sepintar-pintarnya kiai, sepintar-pintarnya Gus ya, dalam membaca kitab, kalau sudah membela nasab palsu kelihatan bodohnya. Berkali-kali saya ngomong kan, emang kenyataan seperti itu. Mau suka nggak suka, diakui nggak diakui, kenyataannya seperti itu. Begitu saudara. Lah sekarang masa palsu dibela. Itu ya. Coba kalau si Wafi tidak membela nasab palsu dari Ba'alwi, nggak akan terbongkar kedoknya itu. Lurus-lurus aja. Harusnya si Wafi itu berdakwahnya dalam bidang lintas agama. Kan si Wafi ini kan tukang debat sama lintas agama. Terus perjuangan itu gak usah malah ngebahas nasab. Berbelok ke nasab, terbongkar kedoknya deh. PKI juga ujung-ujungnya. Pantasan aja merapatnya ke Rizik Syihab. Wong belakangnya PKI, anak buahnya Muso Al-Munawar, anak buahnya DN Aidit, anak buahnya Fahrul Barakbah. Ya siapa? Ya mbahnya si Wafi. Itu kok dijadikan panutan. Nggak ada pantas-pantas yang disebut Gus ya. Cucu PKI ya tetap aja ada PKI. Di dalam darahnya mengalir darah PKI, bukan darah kiai dalam darahnya itu. Ngaco ada ini. Terus ada yang bertanya katanya, tapi katanya si Wafi ini lulusan terbaik loh di Pondok Pesantren Sidogiri katanya. Jangankan si Wafi, DN Aidit itu pintar dari segi keagamaan. Jangankan si Wafi,
Wafi. Si Wafi mah masih anak kemarin sore. Dan Aidit, ketua PKI Indonesia, itu pinter dari segi keagamaan. Rizik Syihab juga kalah sama Den Aidit itu. Pinter itu dari agamanya itu. Musa Al-Munawar, pinter agamanya itu. Fahrul Barakbah, pinter agamanya itu. Jangankan si Wafi. Si Wafi mah baru anak kemarin sore. Den Aidit, Fahrul Barakbah, Musa Al-Munawar, itu lebih-lebih daripada si Wafi. PKI itu. Kalau untuk masalah agama mereka lebih pinter daripada si Wafi. Jangan mentang-mentang si Wafi lulusan terbaik pondok pesantren Sidogiri terus kalian puja-puja. Gurunya saja nasabnya diingkari, malah dibelokkan ke Mbak Alwi. Sudah jelas-jelas nasab pondok pesantren Sidogiri bukan Mbak Alwi, dibelokkan juga ke Mbak Alwi. Ngaco gak kayak gitu? Ujung-ujungnya apa? Hah? Keluarga besar dari keturunan langsung pondok pesantren Sidogiri buka suara, bongkar semuanya kan? Apa katanya kemarin? Tidak usah percaya kata-kata Pak Idrus Romli sama kata-kata si Wafi katanya. Dua-duanya menyebar fitnah. Itu kan ada voice note-nya itu. Dua-duanya menyebar fitnah. Wali Songo dibalwikan, sok tahu. Mereka berdua bukan ahli nasab, tapi sok tahu terkait nasab. Apalagi membalwisasikan Wali Songo. Kan kelihatan banget offsetnya. Makanya kata saya juga apa? Sepintar-pintarnya Kiai, sepintar-pintarnya Gus, kalau seandainya sudah membela nasab palsu, kelihatan bodohnya. Paham? Nasab palsu kok dibela. Saya itu suka ketawa ya. Jadi gak ada pintar-pintarnya sama sekali. Yang tadinya dijadikan panutan, ya. Oh, Pak Kiai ini hebat dalam mendebat Wahabi. Wahabi didebat, banyak pengikutnya itu. Setuju. Berbelok. Membela nasab Alwi, membela nasab palsu. Hilang sudah marwah kiainya. Dan kelihatan bodohnya gitu loh. Apalagi ngomong kalau Fakih Mukodam katanya bisa mi'raj menembus Sidratul Muntaha. Halah. Cuma orang-orang yang otaknya konslet yang mempercayai itu. Paham? Mau itu kitab apapun, percuma otaknya konslet yang mempercayai Fakih Mukodam bisa menembus Sidratul Muntaha. Walaupun dia wali, berarti dia melebihi malaikat kalau kayak gitu. Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Tahu? Jibril aja sekelas malaikat gak mampu. Fakih Mukodam manusia biasa, walaupun dia wali gak akan mungkin bisa menembus Sidratul Muntaha itu. Sudahlah, gak usah ngaco. Hanya Nabi, hanya Rasul yang bisa mi'raj bertemu sama Allah gitu. Selain itu gak ada. Apalagi Fakih Mukodam itu orang biasa, sosokan pula ngaku, sosokan pula katanya bisa mi'raj bertemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Ngaco itu orang. Jadi seperti itu ya saudara ya. Padahal Pak Kiai itu pinter. Beliau asli guru besar. Cuman gara-gara sudah membela nasab palsu, kelihatan bodohnya gitu loh. Saking membelanya mati-matian, ya wajar. Kalau seandainya nggak dibela, nanti NUGL nggak dapat suara dari FPI. Nggak dapat suara NUGL, nggak dapat dukungan dari FPI kalau nggak dibela itu. Wajar bela, nggak apa-apa. Gitu ya. Seperti itu saudara. Luculah ya. Orang-orang seperti kiai-kiai yang di NUGL itu lucu kalau kata saya itu. Siapapun kiainya, siapapun gusnya, kalau sudah membela nasab bodong, kalau sudah membela nasab palsu, kelihatan bodohnya, saya bilang. Apapun akan dilakukan. Bahkan mohon maaf, membedakan nasab dengan sanad pun nggak bisa, gitu loh. Kelihatan nggak bodohnya saya bilang. Ada seorang gus kan, ngomongnya apa? Kalau seandainya kita berguru sama Balwi, sanad keilmuan kita ke Balwi, itu contoh.
Di pondok pesantren itu banyak kitab-kitab Ba'alwi. Kalau kita membatalkan nasabnya, kita meragukan nasabnya, maka batalah sanad keilmuan kita katanya. Offset ya nauzubillah. Parah gitu ya. Offset yang kayak gitu. Sekarang sanad keilmuan kok bisa disamakan dengan nasab? Ba'alwi itu banyak yang berguru sama kiai-kiai yang ada di Nusantara itu banyak. Ba'alwi itu. Saya berkali-kali ngomong, banyak Ba'alwi yang berguru sama kiai-kiai yang ada di Nusantara. Sanad keilmuannya nggak akan mungkin terputus. Itu ya saudara ya. Cuman saya nggak tahu kalau Ba'alwi berguru lagi sama Ba'alwi, saya nggak tahu ya. Sanad keilmuannya kemana saya nggak tahu. Cuman kalau Ba'alwi yang berguru kepada kiai Nusantara, ya sanad keilmuannya nggak akan terputus. Karena kebanyakan kiai di Nusantara itu sanad keilmuannya ke Wali Songo, bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Emangnya ulama-ulama NU ini anak kecil kemarin sore apa bisa dibodohi dengan kayak gitu? Parah ini. Kalau ceramahnya untuk anak TK, sekelas anak saya gitu ya diceramin kayak gitu ya percaya. Itu. Kalau untuk kami-kami, ya mohon maaf lahir dan batin. Ya gak akan percaya, masa nasab disamakan dengan sanad? Makanya saya bilang, siapapun kiainya, siapapun gusnya, kalau sudah membela nasab palsu, nasab bodong, kelihatan bodohnya. Itu. Siapapun orangnya itu. Mau terima gak terima, bodoh amat bagi saya. Itu kenyataan seperti itu. Siapa coba gusnya yang pintar? Saya mau tanya. Ada nggak gus pintar yang membela nasab palsu? Ada nggak kiai yang pintar setelah membela nasab palsu? Ada nggak? Coba saya mau tanya. Mana yang pintar? Yang ada cuma bisa memfitnah, menghina, mendoktrin, ngawur. Yang bisa itu. Mana pintarnya saya mau tanya. Demi membela Ba'alwi. Mati-matian membela Ba'alwi. Demi membela Ba'alwi, rela menfitnah kiai. Ya, ada seorang kiai yang rela menfitnah demi membela Ba'alwi, ngata-ngatain Kiai Imad dan kawan-kawannya itu Wahabi. Ditantang sama Gus Abbas itu. Siapapun kiainya yang ngatain saya Wahabi, akan saya lawan, kata Gus Abbas. Tahu perjuangan Gus Abbas untuk Nahdlatul Ulama apa? Banyak itu perjuangannya itu. Ngata-ngatain Gus Abbas Wahabi. Ngata-ngatain Gus Abbas waris, mau dilawan siapapun kiainya sama Gus Abbas itu. Seperti itu saudara. Banyak yang bilang kan, oh Gus Dani ini keras katanya, keras cuma di medsos. Saya keras, di real juga saya keras orangnya. Gitu ya. Saya orangnya keras. Banyak kok keturunan-keturunan Wali Songo yang tahu sama sifat saya di real itu. Banyak keturunan Wali Songo yang tahu sifat saya di real itu seperti apa. Banyak keturunan Wali Songo yang kadang bikin salah di depan saya, tak marah-marah sama saya. Saya keras, di real juga keras. Tanyain coba tuh sama keturunan-keturunan Wali Songo yang kenal sama saya. Saya di media sosial keras, di real juga keras. Cuman buat apa? Keras untuk menasihati, bukan keras ngajak duel kasih bar, bukan. Keras saya itu buat menasihati. Kalau si bar kan kerasnya ngajak duel. Rizik Sihab kerasnya ngajak duel. Dikit-dikit pengen memberontak. Keras apaan yang kayak gitu? Kalau mau bawa Rasulullah, katanya Rasulullah itu juga bisa tegas. Iya, tegasnya Rasulullah itu menasehati. Bukan menghina, bukan mencaci maki, bukan mendoktrin sesat, bukan memprovokasi. Itu tegasnya Rasulullah. Itu saudara. Kita kembali lagi kepada si Wafi ya. Siapapun para pembela nasab Ba'alwi, ya. Saya kasih tahu ente semua. Siapapun yang membela nasab bodong, saya bilang ya. Apalagi yang dijadikan panutan sama ente itu, yang katanya jago debat itu si Wafi. Si Wafi itu cucu dari PKI. Dijadikan panutan sama Anda. Sama kami, Anda diketawain. Ngerti? Paham? Cucu PKI dijadikan panutan. Diketawain Anda sama saya. Itu saudara ya. Gak ada cucu PKI dijadikan panutan. Kita semua tahu PKI itu siapa. PKI itu musuhnya tentara.
PKI itu musuhnya NU. PKI itu musuh itu. Dan tidak ada satupun oknum-oknum Balwi yang menjadi korban kebiadaban PKI. Jadi kalau seandainya ada cucu PKI merapat kepada Balwi, wajar. Itu wajar, nggak boleh dipungkiri, nggak boleh ditentang, wajar gitu ya. Jadi seperti itu, saudara. Mohon maaf tapi ya, mohon maaf. Saya katakan sekali lagi ya, siapapun kiainya, siapapun gusnya, kalau sudah membela nasab bodong, kalau sudah membela nasab abal-abal, kalau sudah membela nasab palsu, kelihatan bodohnya. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun bisa membaca kitab kuning, walaupun bisa membaca nahwu sorof, kelihatan bodohnya. Kok Gus Denny bisa mengatakan kelihatan bodohnya? Kenapa? Satu, menebar fitnah, ngata-ngatain orang Wahabi, ngata-ngatain orang Khawarij. Fitnah nggak itu? Coba. Yang kedua, ya, yang kedua nih saya katakan, menghina. Ngomong katanya tesis Kiai Imad itu dongeng. Terus ngomong katanya tesis Kiai Imad itu tesis iblis. Ya itu kan saya bilang apa? Kelihatan bodohnya kan? Karya tulis ilmiah kok dibalas dengan fitnah. Karya tulis ilmiah kok dibalas dengan menghina. Kan saya ngomong kelihatan bodohnya kan? Ketiga apa? Tidak bisa membedakan antar sanad dengan nasab. Sampai-sampai katanya siapapun yang membatalkan nasab Balwi berarti sanad ke gurunya itu batal. Kelihatan bodohnya nggak yang kayak gitu? Coba saya mau tanya. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir nih. Pengen tahu yang terakhir apa? Mempercayai kalau Fakih Muqaddam itu bisa mi'raj bertemu kepada Allah di Sidratul Muntaha. Sedangkan malaikat Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Yang bisa menembus Sidratul Muntaha itu cuma Rasulullah SAW. Cuma Nabi dan Rasul. Ini manusia biasa. Kok bisa menembus Sidratul Muntaha? Saya mau tanya. Ini kan kacau, konslet otaknya itu. Ya? Makanya para kiai, para gus yang bukan bidang nasab, udah nggak usah ikut campur masalah nasab, ya. Nggak usah ikut campur. Kena komentar sama saya nanti, ya. Saya nggak menyebut kiainya siapa ya. Saya cuma ngomong apa? Siapapun kiainya, siapapun gusnya, kalau membela nasab palsu, kalau membela nasab bodong, kalau membela nasab abal-abal, ya, pasti kelihatan bodohnya. Itu buktinya, gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.